bahas mengenai fluid sim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan membahas mengenai fluid sim lagi. Cuman kalau kemarin rangkaian kontak-kontak, untuk hari ini saya akan memberikan rangkaian timer ya. Saya akan memberikan rangkaian timer. Nah, nanti tugasnya adalah hanya mencatat saja. Jadi apa yang saya screenshot untuk dijadikan catatan ya. Tugas sebenarnya minggu yang akan datang. Jadi nanti ada 2 tugas. Untuk teori, tugas kita gunakan di Google Classroom. Untuk praktek langsung datang di sekolah ya, seperti itu. Praktek yang khususnya mengarah ke alat, karena nanti kita belajar pneumatik juga, maka nanti kita mengarah ke peralatan pneumatik. Sementara kita kuasai kontrolnya dulu. Kalau pneumatik tinggal menghafal sama mengetahui jenis-jenis valve yang akan digunakan ya. Valve di situ ada macam-macam, 3/4, 2/4 ya, seperti itu. Nanti seperti apa, sementara saya kuatin dulu dari rumah kontrolnya dulu ya, memahami kontrolnya dulu. Pertemuan berikutnya mungkin saya akan masukin untuk pneumatiknya. Untuk kali ini saya cukupkan sampai dengan timer dan counter. Hari ini timer kita bahas mengenai on delay dan off delay, dimana ini juga sering kali digunakan pada PLC. Nah, nanti kalian akan mengetahui pentingnya timer di situ ya. Kemudian nanti kita bahas ini lagi ya, fluid sim. Nah, tampilan fluid sim seperti yang kalian perhatikan saat ini ya. Nah, ini saya hide potential dulu. Kemudian seperti biasa caranya klik new. Nah, kita buka dulu rangkaian on. Saya akan merefresh rangkaian on. Jangan lupa pertama adalah power supply plus min ya. Selanjutnya saya ambil relay switch ya, kemudian saya ngambil lampu. Nah, saya hubungkan sini, saya hubungkan. Nah, disebut rangkaian on. Rangkaian on pada saat push button ini ditekan baru lampunya menyala karena rangkaian on. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Nah, saya stop. Sekarang rangkaian on ini hanya menggunakan saklar. Kita akan membuat rangkaian on ini menggunakan relay ya. Saya ambil lagi power supply plus min, kemudian saya memerlukan sebuah saklar. Power supply sudah diambil, saklar saya ambil. Nah, karena ini menggunakan relay, maka setelah push button masuk ke relay ya. Setelah push button masuk ke relay seperti ini kan. Nah, saya tarik sedikit supaya rapi. Nah, selanjutnya saya perlu, kalau ada relay maka akan ada anak kontak. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya berikan lampu. Nah, nanti saya akan bertanya ke kalian on delay sama off delay bedanya apa. Nah, setelah rangkaian on dengan menggunakan relay jadi, jangan lupa ini kita kasih nama. Nah,
kasih nama R1. Sudah, ini adalah coilnya, induknya ya. Ini anak kontaknya, NO ya, normally open ya. Ini R1 ya, samakan. Ini dengan ini samakan. Nah, kita on-kan, ini kita tekan. Nah, on ya. Jadi energi listrik masuk melalui ya standby di simpul 1, 2, 3 dan 3. Kemudian pada saat push button ditekan, maka energi listrik akan melewati 3 ke 4, 4 ke A1 ya. Nah, sedang ini yang di bawahnya adalah bagian miliknya negatif atau 0. Kemudian R1 memerintahkan anak kontaknya untuk menutup. Nah, energi listrik yang standby di 3 turun ke 4, lanjut ke lampu seperti yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, saya stop. Nah, rangkaian on dengan saklar sudah, dengan relay sudah. Nah, sekarang kita mulai dengan rangkaian on delay. Nah, rangkaian on yang ditunda, delay itu ditunda ya. Nah, saya ambil lagi power supply tadi. Nah, plus min, ingat positif berada di atas, negatif berada di bawah ya. Makanya berpikirlah positif supaya kita jadi orang teratas ya, jadi orang yang berhasil. Amin. Nah, manual operate, saya ambil push button seperti ini sama. Nah, bedanya nanti relaynya saya ganti dengan ini ya, relay with switch on delay. Nah, saya tekan di sini. Bentuknya beda ya, itu apa, simbolnya berbeda ya. Nah, sambung lagi. Nah, karena ini timer, maka saya kasih inisial timer ya. Saya kasih inisial T, labelnya T1. Nah, ini ada waktu delay time, menunda berapa lama? 5 detik. Ini ditulis sini 0 sampai 100 second ya, artinya 0 sampai 100 detik ya. Jadi kita mulai dari 5 ya, 5 detik dia baru on. Saya klik OK. Nah, selanjutnya saya ambil, nah kalau ada coilnya relay, coilnya timer, maka saya akan memerlukan anak kontaknya. Nah, ini anak kontaknya ya, saya sambungkan. Saya perlu lampu ya untuk indikatornya ya. Nah, seperti ini. Nah, nggak rapi nih, dirapiin dulu ya. Ini letakkan di sini. Lah, kok ini lagi? Ini. Lah, tetap aja. Ya udah, biarlah. Oh, mungkin terlalu pendek ini ya. Terlalu pendek. Ini saya tarik lagi ke atas. Nah, ini baru bisa. Nah, ini T1, maka ini saya kasih T1. Sini saya double klik saja. Ya, kemudian T1. Saya klik OK. Nah, simbol relaynya jadi seperti ini ya. Ini artinya on delay. Seperti apa cara kerja? Kita klik simulasinya. Kalau rangkaian dengan relay on delay, on rangkaian on dengan relay, ini saya klik maka langsung. Nah, langsung ya. Nah, bagaimana dengan on delay? Nah, ini saya klik. Nah, maka waktu yang di bawah akan nunjuk itu. Hitungan countdown atau hitungan mundur. Baru dia on. Saya buka lagi. Pada saat push button ini saya tekan, maka energi listrik status logikanya ini adalah 0, dari 0 menjadi 1, kemudian coilnya timer itu akan berstatus 1, kemudian dia akan menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik, coil dari timer T1 akan memerintahkan anak kontak NO normally open dari T1 menjadi 1 ya. Ini 1, kemudian lampu akan berstatus 1. 1 itu adalah on ya. Ini saya klik ya, maka ini akan ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Maka T1 anak kontaknya on ya. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian
on delay. Ya, on delay. Nah, ini adalah rangkaian on delay. Selanjutnya, on delay, rangkaian on delay ada dua kontak. Satunya normally open yang seperti kita lihat saat ini, yang satunya adalah normally close. Nah, sekarang kita konsentrasi dengan normally close. Ya, kita arahkan ke sini. Nah, bagaimana dengan normally close? Saya langsung aja ambil anak kontak, break switch, ya, seperti ini. Ya, kemudian saya hubungkan. Nah, saya perlu lampu, daripada saya ngambil lagi sini, saya Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Nah. Nah, ini saya kasih L1, lampu 1, ini L2. Ya. Nah, oh ya, ini harus satu rumput dengan ini T1 nih, maka T1. T1. Lihat simbolnya ya. Simbolnya bisa diperhatikan kalau on delay itu ada payungnya begini ya, di posisi begini ya. Itu. Nah, saya simulasikan. Nah, status awal untuk rangkaian on delay ini yang untuk kontak NC itu langsung menyalakan lampu. Kita bisa lihat di sini. Sedang yang sebaliknya adalah yang kontak NO itu belum menyalakan lampu. Pada saat push button ini kita tekan, apa yang terjadi? Nah, yang NC menjadi NO dan NO menjadi NC, ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini saya print screen dulu. Saya print screen dulu. Ya, supaya bisa dicatat nanti hasil penjelasannya. Oke. Nah, rangkaian on delay dengan kontak NO dan NC sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian off delay. Ya, rangkaian off delay. Saya turunkan ke bawah. Ya, kita konsen dulu dengan rangkaian off. Ya, rangkaian off. Saya ambil power supply, positif saya letakkan di sini, negatif saya letakkan di bawahnya. Kemudian saya ngambil switch, manual operate. Nah, karena ini off, rangkaian off, maka status awalnya adalah on. Ya. Nah, status awalnya adalah on. Nah, seperti ini. Ya, kalau saya on kan sini, status awalnya udah on karena rangkaian ini adalah off. Pada saat ditekan baru dia mati. Nah, sekarang rangkaian off menggunakan relay. Ya, power supply ambil lagi seperti ini, positif di atas, negatif di bawah. Tetapi kontaknya saya tidak menggunakan kontak push button yang push button off, tapi saya tetap menggunakan push button on. Relay saya siapkan dulu, push buttonnya, switchnya ini, ya. Nah, seperti ini. Ini saya masukkan sini, ya. Ini, oke. Nah, kemudian saya ambil generate switch-nya. Nah, hanya saja push button off ini digantikan oleh NC, normally close, ya, normally close-nya dari relay yang ini. Karena di atas sudah menggunakan relay 1, maka sini kita menggunakan relay 2, supaya tidak bentrok. Ini kita kasih R2. Nah, selanjutnya saya ambil lampu seperti ini, kita tarik. Ya, kemudian saya tarik ini. Nah, rangkaian ini sama fungsinya, tetapi yang ini hanya saklar, yang ini menggunakan relay. Kita cek. Nah, sama-sama on, ya, sama-sama on. Pada saat ini kita tekan, maka dia off. Sama juga pada saat ini saya tekan, ini akan bermuatan energi listrik. Ini awalnya logikanya 0, kemudian ini 0. Ini logikanya 1 karena sudah teraliri listrik, ini logikanya 1.
pada saat push button dari status 0 saya jadikan 1, maka R2 akan berlogika 1, kemudian anak kontak NC menjadi NO atau berlogika 0. Lampu pun akan berstatus 0. Nah, rangkaian ini, rangkaian off ini akan saya gantikan dengan rangkaian off delay. Nah, seperti apa rangkaian off delay-nya? Power supply saya masukkan, plusmin, kemudian push button juga saya masukkan juga, mana push buttonnya, manual operate, ya. Kemudian di relay saya ambil timer. Nah, beda ya. Kalau on delay ada gambar silangnya, ya. Tapi kalau off delay, kalau on delay gambar silang, kalau off delay ini di arcil blok hitam seperti ini. Ya, bisa ini. Nah, kalau ini tadi di atas sudah pakai T1, maka ini T2. Saya kasih waktu 5 detik juga. T2, ya. Kemudian saya perlu anak kontak, ya, switch. Saya ambil yang, nah sama juga untuk off delay ada 2 kontak, NO dan NC. On delay ada 2 kontak, NO dan NC, ya. Ini saya ambil juga langsung. Ya, nah seperti ini. Kemudian saya ambil lampu indikator lightnya, ya. Saya perlu 2. Ini saya hubungkan. Ini saya hubungkan. Ya, nah ini saya kasih indikasi L1. Ini adalah L2. Nah, kita lihat. Ini kita kasih T2 ya. T2. Nah, ini juga kita kasih tahu T2. Bentuknya berbeda. Kalau on delay begini, ya. Kalau off delay sebaliknya, ya, begini, ya. Nah, ini off delay. Bagaimana? Kita simulasikan supaya lebih jelas. Ya. Ini saya on kan simulasinya. Nah, ini timernya belum bekerja. Ini sudah on duluan, ya, karena dia memang kontak NC on duluan. Tapi pada saat push button saya tekan gimana? Apa yang terjadi? Dia langsung lepas, ya. Jadi saklar yang tadinya logikanya adalah 0, kemudian setelah saya tekan menjadi logika 1, maka timer sudah masuk energi listrik. Kemudian anak kontak NO dari T2 langsung, ya. Langsung menjadi NO menjadi NC, kemudian yang NC menjadi NO. Tetapi setelah push button saya lepas, energi listrik itu tersimpan dalam timer. Nah, kemudian dia bekerja. Jadi pada saat off delay saya tekan, ya, tidak terjadi apa-apa setelah saya lepas. Nah, inilah yang dimaksud dengan off delay. Nah, ayo kita bandingkan. Ya, bentar, ini saya screenshot dulu supaya bisa dicatat, ya. Assalamualaikum. Ya, saya turunin sedikit dulu supaya bisa lebih rapi. Ya, saya sandingkan di sini supaya kalian memahami, ya. Nah, kemudian saya kecilin. Nah, ternyata sudah banyak yang kita kerjakan nih, ya. Nah, kita akan belajar membedakan. Nah, on delay, off delay, on delay, off delay, ya. Kita akan meresume sama-sama. Untuk on delay, status lampu awal NC, ya, yang di status kontak NC langsung menyalakan lampu. On sama off sama, ya. Kemudian yang kontak NO sama statusnya 0 semua. Tetapi untuk rangkaian on delay, saya klik ini,
Kita lihat perubahan pada timer. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, setelah timer teraliri coilnya di on delay, teraliri arus listrik, maka dia langsung bekerja menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Push button saya tekan terus karena apa? Tidak ada penguncinya. Ya. Nah, begitu saya lepas. Nah, kembali lagi dia ke status awal. Ini rangkaian on. Nah, rangkaian off. Rangkaian off ini pada saat kita tekan dia akan langsung melepas fungsinya dia. Ya, seperti ini. Langsung. Ya, yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Hanya saja perbedaannya adalah pada saat push button ini saya lepas, tidak saya tekan lagi, timer baru bekerja. Artinya apa? Timer menyimpan energi listrik sesaat, ya, untuk kemudian memerintahkan meng-off-kan statusnya yang tadi on menjadi off, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Saya stop dulu. Nah, seperti ini. Ya. Ada yang tanyakan kira-kira? Oke. Wis, di sini kita diskusinya. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada yang kesulitan? Raka, gimana Raka? Ada kesulitan Raka? Paling ntar suruh nyusun sendiri, lupa Pak takutnya. Oh, itu Kalau makanya. bukan. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak usah khawatir ya. Kalau sama saya nggak usah sungkan-sungkan. Hari ini diajarin 5 menit sudah lupa, karena memang keterbatasan kita dalam interaksi kelas. Ya, karena kita terbiasa. Namanya kalian pelajar dan saya seorang guru, saya biasa ngajar langsung live performance. Sekarang online performance, jadi ya pastinya ya seperti sekarang ini, ya. Jadi mungkin yang cara saya ini adalah yang paling gampang adalah saya tidak beri tugas dulu, tetapi apa tadi yang saya screenshot tadi, ada rangkaian on, gambar, kemudian jelaskan dengan bahasa kalian. Setelah rangkaian on tanpa saklar, dengan saklar, kalian jelaskan. Rangkaian on dengan relay, jelaskan. Pakai bahasa saya tadi. Push button berlogika 0. Setelah 0, sebelum ditekan statusnya 0. Setelah ditekan statusnya 1. Relay kemudian relaynya kemudian berstatus 1. Nah, seperti itu. Setelah rangkaian on dengan saklar, rangkaian on dengan relay, rangkaian on delay. Rangkaian on dengan timer. Ya, on delay. Nah, ingat, on delay punya 2 kontak, NO sama NC. Seperti apa hasilnya? Nah, sudah gambar 3. Nah, selanjutnya gambar berikutnya adalah yang keempat, rangkaian off. Dengan saklar, kalian gambar ulang. Toh kemarin-kemarin juga gambar, pasti ingat. Kemudian yang kelima, rangkaian off dengan menggunakan relay. Yang keenam adalah rangkaian off dengan menggunakan timer, jadi off delay. Off delay punya 2 kontrak, NO sama NC. Nah, seperti itu. Ya, menggambar ulang saja. Kemudian jelaskan dengan kalimat. Kalau kalian masih belum memahami dengan kalimat 1010, ya, maka kalimat biasa saja. Oh, push button ini ditekan, setelah ditekan dia on kemudian menyalakan relay. Seperti itu bahasanya, nggak apa-apa. Ya. Kok saya bingung Pak, ini 1, ini 0, nggak apa-apa, tulis saja gitu. Itu namanya algoritma. Ya, itu adalah algoritma. Nah, lebih bagus lagi kalian sederhanakan menggunakan time chart atau truth table. Pada saat kalian belajar teknik digital, gerbang logika, itu kan ada logika 1010. Inisialkan saja dalam tabel. Ya, push button sebagai S1. Ya. Kemudian turun ke bawah ada coil, itu asumsikan saja C1. Kemudian ada anak kontak, tulisin C1 NO apa NC. Kemudian yang sebelahnya ada L1. Sehingga kalau misalkan PB ini awalnya 0, maka tulisin 0 semua. Nah, begitu PB ini statusnya ditekan 1,
Maka yang mana yang 1, yang mana yang 0. Nah, itu yang kalian akan buktikan. Seperti itu saja kalau misalkan menyederhanakan argumen kalian. Jadi feel free saja. Artinya apa? Bebas aja. Kalian bikinnya seperti apa, informasi. Yang penting pertama itu pemahaman di sini dulu. Karena nanti pada saat nanti di kelas Makanya dari awal saya mengarahkan ke praktek, maka kalian langsung harus bisa melakukan. Ya, paling saya nge-refresh cuma 10 menit, 15 menit, karena waktu kita terbatas. SPE sama P3E dijadiin satu, enggak mungkin. Itu mata pelajaran berat semua, ya. Tapi saya optimis itu bisa dikerjakan. Jadi di kelas kita berfungsi sebagai media praktek, kemudian nanti di rumah berfungsi sebagai media teori. Yang praktek tadi nggak paham-paham diteorikan, atau teori yang nggak paham-paham sekarang selama belajar di rumah dipraktekin. Seperti itu aja. Ya, karena kalian udah kelas 12. Kenapa? Ilham? Pak, kalau bikinnya di laptop langsung boleh, Pak? Boleh. Kalau memang si Ilham sudah punya laptopnya, silakan aja. Ya, tidak ada masalah. Ya, Ilham langsung aja. Kemudian Fluid Sim kan sudah saya bagikan tuh. Fluid Sim sudah saya bagikan. Nah, silakan kalau memang kalian langsung mengerjakan di laptopnya, boleh, saya izinkan. Ya, langsung di screenshot aja, ya, kirim itu sebagai jawaban. Tapi kalau mau ditulis di atas kertas buku, monggo silakan. Karena tidak semua punya laptop, ya. Mungkin ada yang nggak punya, join sama temen atau apa gitu loh. Intinya kalian adalah belajar dari rumah, bisa, dan saya lagi menyusun bagaimana kita mau uji kompetensi supaya kalian bisa menyambut lulusan kalian dengan optimal dan maksimal, ya, gitu loh. Nggak ada lagi ngomong kita lulus karena generasi COVID, nggak ada, ya. Kakak kelas itu dibilang generasi COVID, gimana generasi COVID? Mereka sudah sempat uji kompetensi, sudah sempat UTS PTS online di sekolah, ya. Mereka memang tidak mengikuti ujian nasional saja karena memang arahan dari pemerintah. Nah, sekarang giliran kalian. Itu jangan ada kalimat itu muncul, ya. Tetap kita bisa maksimal dalam belajar kok. Tetap kita bisa berhasil. Itu aja, ya. Oke, selain Ilham ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini ada Pak Ik, ada Raka Arya, ada Pinky, ya, ada Muhammad Yud, ya, siapa itu ya? Farden Izaz, kemudian Indra, kemudian Hera, Muhammad Mulia, Wijaya Rukmana, Kori, Aditya, Gali, Ade Karno, Dimas, Yoga Baby, ya, Latif, Haris Mukti, gimana, ya? Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Karena waktu kita di hari Jumat ini terbatas. Kita yang para pria harus berangkat Jumatan ke masjid, ya. Ada lagi yang tanyakan? Monggo silakan. Nggak ada? Ya, cukup ya. Nah, nanti selama nanti di sekolah, kan tepatnya minggu yang akan datang, bukan minggu besok, bukan ya, minggu yang akan datang, ya. Jadi nanti saya minta rambutnya dirapiin aja, ya, itu aja. Rambutnya, karena apa? Kalau kelas 12 tidak wajib gundul ya, tidak wajib botak, ya. Jadi rapiin aja, dandan lah kalau bahasa saya. Dandani diri kalian yang udah pada mau lulusan, dandani diri kalian. Rambutnya dirapikan, ya, potong pendek saja, gitu loh. Itu ya, kalau perlu dipometin supaya kelihatan klinis gitu ya. Nah, kalau disisir doang, Pak? Disisir doang. Pakai nyong-nyong. Semuanya juga disisir. Pinggirnya dirapihin. Oh, pinggirnya dirapihin. Apa? Wes aturan nggak apa-apa. Ya, kalian punya alasan, Pak, nggak berani gundul, Pak. Ini tukang cukurnya saya takut COVID, Pak. Alasanmu itu. Nggak apa-apa, atur aja. Ingat, kalian perlu dandan. Ini udah kelas 12. Sebentar menjemput pekerjaan, sebentar menjemput kampus, ya kan? Nah, kalian perlu dandan loh. Ya, kalau gundul udah nggak. Ya, kalau gundul itu adik kelas 10 baru masuk itu. Iya, Pak. Nah, kalau udah kelas 12 nggak perlu dandan loh. Ya, karena penampilan diperlukan pada saat interview bekerja. Ya, nggak cowok, nggak cewek sama, ya.
Jadi perlakuannya sama. Yang cewek ya dandan dengan apa kepribadiannya, yang cowok juga pertama yang dilihat rambut kayak gitu. Ya, itu saja yang saya ingatkan ke kalian. Ya, apalagi ini kita lebih banyak di rumah atau mungkin ada yang aktivitas lain, wajah dibersihkan dengan rapi ya supaya kelihatan apa terang itu bersinar. Nah, pada saat interview bekerja yang dilihat yang pertama kan wajahnya, ya kan, bukan lainnya. Terus karena dari rumah juga ya latih fisik kalian dengan olahraga. Kalau mungkin misalkan ada yang mau masuk TNI Polri, ya udah mulai persiapan sekarang, ya sit up, push up, kemudian stok, kemudian pull up, kemudian maraton ya lari ya, kemudian juga apa ya konsumsi makanan yang bergizi dan sehat, ya hindari begadang kalau kalian punya keinginan TNI Polri. Karena apa? Tensinya nanti tinggi pada saat kesehatan, ya seperti itu. Kemudian buat yang kalian yang pengen beasiswa segala macam, jangan lupa juga persiapin materi pelajaran kalian, matematika, fisika, bahasa Inggris. Ya, matematika, fisika, bahasa Inggris. Dan itu sih, baru itu yang saya tahu ya. Nah, itu siapin nilainya harus bagus. Kemudian mulai sekarang coba dicek ke wali kelasnya, Bu Robaida, Ibu, nilai saya kurangnya di mana supaya saya bisa meningkatkan. Kalau kalian nilai ada kurang di saya karena ada pertemuan yang tidak terlewati, misal nih 2 bulan nggak ngikutin, saya cuma minta tugasnya dikerjakan saja, cek ke teman-temannya ngerjain sampai mana, nanti kumpulin ke saya ya. Saya tidak akan memberikan nilai jelek kalau kalian masih ada inisiatif. Saya juga tidak memberikan remedial. Saya tidak memberikan remedial. Buat saya sudah pada gede, sudah pada dewasa. Ya kalau lalai tanggung jawab, kembali ke tanggung jawab. Ya. Saya lalai Pak 1 bulan nggak ikut. Ya udah tanggung jawab aja. Ada 4 pertemuan untuk SPE, ya 4 kali tugas dikerjakan. Seperti itu. Ya. Oh ternyata nggak ikut SPE dan P3E-nya juga. Ya sudah berarti 4 kali 2 ada 8. Ya ada 8 yang dikerjakan. Seperti itu. Oke. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Ini ada tahu bulat lewat ini. Ya ini kalau aktivitas pagi gini ya di rumah saya rame ya. Tetangga yang lari sana sini, anak kecil lari sana sini, ya. Anak saya belajar, ya. Tahu bulat lewat. Gitu. Sebentar ini nanti ini siomay lewat. Oke, semangat ya, semangat. Persiapkan diri kalian. Nanti kita ketemu di sekolah. Jadwal akan menyusul, disampaikan wali kelas saja. Kalau wali kelas lupa, boleh tanya ke saya. Ya, mohon maaf tadi badan saya agak kurang fit, jadi jam 9 saya masih di pembaringan. Gitu bangun-bangun saya ingat, oh iya, 12 3 gitu. Keingetan saya itu. Itu ya, keingetan. Oh iya, 12 3 ini gimana nih? Waduh. Kelasnya Mama Hera ini ya, Pinky ya. Oh iya, saya udah mulai ada Indra Prasetyo, udah mulai kenal. Ilham pasti saya kenal ya. Ya itu ada Farden, Farden Ijaz nih. Saya ingat itu videonya pada saat presentasi bagus banget itu. Walaupun aduh Pak nggak nyambung ya, tapi sudah mulai bagus. Ingat, latih komunikasi dengan lisan secara langsung ya, membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.